Ini Ustaz, mereka melarang kita latihan di sini. Apa benar begitu? Sekarang saya mau tanya sama kalian. Kenapa kalian melarang? Bapak, ibu-ibu, adik-adik yang saya cintai, mumpung siang ini kita berada dalam acara memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya akan menyampaikan beberapa perbedaan antara Nabi Muhammad dan umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TPA Nurul Huda akan menampilkan dengan musika tentunya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Selamat menyaksikan. Sekumpulan santri sedang berlatih musik Islam yang biasa disebut dengan hadon di sebuah tempat tongkrongan di bawah pohon yang rindang. Di tengah-tengah mereka latihan, lewatlah setengah remaja yang menganggap dirinya adalah anak gaul dengan ibunya. Kasih tepuk tangan semuanya. Ya, Ada biaya lagi. lagi juga enggak? Enggak Kita ke sana yuk. Ini apa sih? Jelas banget. Masya Allah, masa kamu gak selawatan sih? Emang penting ya kita tahu apa itu selawatan? Ya jelas lah, selawat itu untuk menyanjung Nabi Muhammad. Adalah Nabi Muhammad itu siapa sih pakai acara diselawatin segala? Udahlah, nggak usah peduli mereka, mendingan kita lanjutin latihannya aja. Mari kita mulai lagi. Baru ketika Cindy hendak mulai menyanyikan sholawat, tiba-tiba Davi sengaja merampas rebana-rebana tersebut. Pada kalian mendengar musik jelas, kalian dengar musik kesukaan ini. Cindy tak terima dengan kelakuan Davi yang jelas-jelas tidak memiliki sopan santun. Maksud kamu apa sih? Gue gak ada maksud apa-apa. Kalau gak ada maksud, mendingan kamu pergi aja dari sini. Woi, yang harus pergi itu kalian, bukan kita. Ini tempat tongkrongan kita tahu. Melihat keadaan yang mulai memanas, Iqbal mencoba untuk membela Cindy. Ini tempat umum, jadi semua orang bebas untuk menempati tempat ini. Tapi gue dan temen-temen gue udah ngejadiin di tempat sebagai tempat khusus buat gue dan temen-temen gue. Keadaan mulai memanas, tampak Iqbal, Cindy, Davi, Abai, dan Hafiz hendak saling pukul. Dari kejauhan, seorang ustadz berjalan dan melihat sekumpulan remaja yang tampak sedang berseteru. Ustadz pun menghampiri sekelompok remaja tersebut. Ada apa ini? Mendengar pertanyaan ustadz tersebut, spontan dua kelompok remaja tersebut menghentikan perseteruannya, lalu memandang ustadz yang berdiri di antara mereka. Ini Ustaz, mereka melarang kita latihan di sini. Apa benar begitu? Sekarang saya mau tanya sama kalian. Kenapa kalian melarang mereka latihan di sini? Ya jelas lah Ustaz, ini tempat tongkrongan kita. Lagian mereka nyanyi gak jelas gitu. Kita lagi selawatan, bukan nyanyi gak jelas. Apa pentingnya sih selawatan? Astagfirullahaladzim, bersalawat itu anjuran Al-Quran. Halah, gak penting banget sih. Kalian harus beristighfar. Yang kalian katakan itu benar-benar tidak mencerminkan diri kalian sebagai umat Nabi Muhammad. Semuanya terdiam. Cindy dan Iqbal beserta santri yang lain menunduk merasa bersalah karena ikut menimbulkan keributan. Namun tidak, dengan Davi, Abai, dan Hafiz yang tetap berdiri dengan santainya tanpa rasa bersalah. Emang penting ya Ustaz kita tahu Nabi Muhammad? Sangat penting, ini berkaitan dengan agama yang kalian anut saat ini. Sekarang saya mau tanya kepada kalian, agama kalian apa? Ya Islam dong Ustaz. Kalian tahu tidak siapa yang membawa ajaran Islam? Ya gak tahu lah Ustaz.
saya gak hidup di zaman itu. Yang membawa ajaran Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Emang Nabi Muhammad dapat dari mana ajaran Islam, Tat? Tis, kamu lulus SD atau enggak sih? Masa gitu doang nggak tahu? Emang lu tahu? Tahulah, Nabi Muhammad itu diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan agama Islam. Jadi, ajaran Islam itu datangnya dari Allah. Gak usah sok tau deh kamu. Sudah, jangan mulai ribut lagi. Sekarang kalian ikut ke rumah saya, biar saya jelaskan di rumah. Ustadz pun mengajak dua kelompok remaja yang sedang berseteru menuju rumahnya untuk membantu mereka mengetahui dan memahami tentang Nabi Muhammad. Ustadz berencana mengenalkan saudaranya kepada mereka karena dia berpikir bahwa lebih efektif jika yang menjelaskan kepada mereka adalah orang yang sebaya dengan mereka. Setiba di rumah, Ustadz mempersilahkan dua kelompok remaja tersebut untuk duduk. Kemudian, Ustadz memanggil saudaranya untuk bergabung dengan mereka. Kenalkan, ini saudara saya. Perkenalkan, nama saya Ais. Ada apa ini, Ustadz? Tolong bantu mereka untuk mengetahui tentang Nabi Muhammad. Saya rasa lebih efektif jika yang menjelaskan itu teman sebaya mereka. Baiklah, boleh saya duduk? Oh iya, silakan. Kalian tahu Nabi Muhammad nggak? Tahu. Siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Sip, benar. Lalu ada yang tahu kapan lahirnya Nabi Muhammad? Kalau nggak salah tanggal 12. Bulan Rabiul Awal tahun gajah kan? Aha, tahun gajahnya bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Nah, itu kalian tahu kalau wafatnya Rasulullah kapan? Waduh, gua nggak hidup di zaman itu, jadi gua nggak tahu. Ada yang tahu nggak kapan wafatnya Nabi Muhammad? Ya, jadi Nabi Muhammad itu wafat pada 12 Rabiul Awal pada tahun 632 Masehi. Tadi saya dengar kalian ribut gara-gara memperdebatkan sholawat, apa benar? Iya. Kalian tahu tidak betapa pentingnya bersolawat bagi kita umat Nabi Muhammad? Karena Al-Quran yang menganjurkan. Ada yang tahu apa bunyi dari ayat Al-Quran yang menganjurkan untuk bersolawat? Ada yang tahu? Ada yang tahu dalil Al-Quran yang menganjurkan untuk bersolawat? Ada yang tahu? Jadi apa tadi dalilnya? Oke, supaya tidak berbelit-belit, saya akan menyampaikan bedanya Nabi Muhammad dengan umatnya. Ada yang tahu bedanya? Jadi begini bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang saya cintai, mumpung siang ini kita berada dalam acara memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya akan menyampaikan beberapa perbedaan antara Nabi Muhammad dengan umatnya. Perbedaannya gak banyak kok bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Perbedaannya itu sedikit aja. Kalau bahasa Jawanya itu siti wae. Kalau Nabi Muhammad itu sedikit ibadah, sedikit amal, sedikit sholat. Nah, kalau umatnya sedikit sholatnya, sedikit ibadahnya, sedikit amalnya. Iya kan? Bener kan? Nah, ada lagi perbedaannya. Kalau Rasulullah itu sedikit makannya, sedikit tidurnya. Lah, kalau umatnya siti mangan, siti turu. Lah, astagfirullah. Begitulah akhir dari kisah ini. Mari kita bersama-sama merenungkan apakah kita sudah pantas disebut sebagai umat Nabi Muhammad. Apakah kita telah mengenal Nabi Muhammad? Kita sebagai umat Nabi Muhammad sudah sepatutnya untuk kita mengenal beliau, bersolawat kepada beliau, serta mengikuti sunnah-sunnah beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tepuk tangan semuanya.